Assalamualaikum. Shalom. Oke, menanggapi tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu pemerintah diukur dari nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Jadi kenapa? Karena kita sudah tidak hidup seperti di zaman Pak Harto, di mana hegemoni perekonomian dunia itu adalah dolar, dan nilai tukar alat tukar mata uang dunia itu adalah dolar. Oke, tapi saat ini kan tidak. Saat ini adalah tidak gitu loh. Saat ini ada yuan, oke, ada ruble, oke, yang jadi nilai alat tukar perdagangan dunia. Kemudian ada euro, oke. Jadi tidak bisa diukur dari dolar. Jadi saat ini rupiah 17.700, sebelumnya 18.000, kemudian kita sempat menguat menjadi 17.700. Apakah itu menandakan bahwasanya ekonomi kita rusak? Enggak. Ekonomi kita kalah krisis? Enggak. Oke, enggak. Kita lihat, kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia antrian BBM itu bisa 1 kilo lebih. Oke. Dan kehidupan di Malaysia yang dulu gaji di sana 10 kali lipat, sekarang di sana di Malaysia umpamanya kita lebih sejahtera daripada Malaysia. Oke. Satu itu. Kemudian yang lain umpamanya kembali kepada nilai tukar. Nilai tukar itu tergantung terhadap umpamanya rupiah terhadap dolar, rupiah terhadap yuan, rupiah terhadap, ya seperti itu. Jadi terhadap gitu loh. Oke. Jadi terhadap. Jadi ketika terhadap dolar umpamanya kita kalah, umpamanya kita menurun, oke, yang dirugikan siapa? Bukan Indonesia secara umum, tapi siapa? Ya pengusaha-pengusaha. Salah sendiri pengusaha-pengusaha. Anda banyak melakukan ekspor impor dengan Amerika gitu loh, oke. Sedangkan di dunia ini kan banyak kita bisa. Jadi yang perlu dilakukan adalah apabila nilai tukar kita terhadap dolar berkurang, yang perlu dilakukan adalah kita beralih kepada dunia perdagangan yang lain, oke, negara yang lain. Kita bisa dengan Eropa, oke, kita bisa dengan Asia, dengan Cina, umpamanya dengan Iran umpamanya, contoh Iran, $1 itu jutaan. $1 itu nilainya jutaan, berarti kan hancur mata uangnya? Enggak. Itu bukan berarti hancur. Enggak, itu bukan tidak berarti hancur. Lihat ekonomi Iran tetap kokoh. Kan tetap kokoh. Kenapa? Karena itu kan terhadap. Kenapa Iran tidak dirugikan dengan menguatnya dolar? Tidak, Iran tidak dirugikan. Kenapa? Karena perdagangannya Iran bukan dengan Amerika gitu loh. Perdagangannya Iran dengan Cina. Oke, dengan negara-negara Rusia. Oke, North Korea umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pingin ini jangan melakukan perdagangan internasional dengan Amerika. Jelas Anda akan rugi gitu loh. Jadi negara tidak dirugikan, secara umum tidak dirugikan. Oke, tidak dirugikan gitu loh. Jadi yang rugi ini siapa? Ya pengusaha-pengusaha besar seperti Sinarmas, seperti pengusaha-pengusaha yang Amerika, perusahaan Yahudi yang dirugikan. Biarin rugi. Biarin rugi gitu loh. Biarin kartel-kartel itu biarin rugi. Jadi kita tidak terlalu dirugikan. Bagaimana dengan keberhasilan pemerintah Prabowo ini? Oke, mungkin dari satu sisi ada beberapa kekurangan seperti harga BBM Pertamax naik dikit. Oke, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya nggak ada apa-apanya dong. Oke, nggak ada apa-apanya dong. Negara lain itu ya seperti Eropa, harga minyak itu sangat melonjak. Australia, kemudian negara-negara yang lain itu gila-gilaan, termasuk Malaysia gitu loh. Gila-gilaan, kita sudah alhamdulillah sudah bisa bertahan seperti itu, gitu kan. Jadi termasuk berhasil. Kemudian kalau jadi Amerika saat ini itu memang sudah pusing, sudah gila, sudah pusing. Kenapa? Karena dolarnya
sudah mulai tidak laku gitu loh, sudah mulai tidak laku. Pusat dunia sekarang sudah bukan ke Amerika lagi, makanya Amerika bingung, pengen nyerang sana sini, pengen siapa yang tidak ingin ikut dia serang. Oke, nah, Iran nggak ingin ikut dia karena dia tidak ingin ikut Bank Dunia, ya dia serang Central Bank, dia serang, nggak ingin ikut Central Bank Dunia, ya dia serang. Oke, negara manapun, Venezuela ya dia serang, negara manapun akan dia serang. Siapa yang tidak ingin ikut negara dia, kan kita, nah dalam satu ini Indonesia pun ada kemungkinan, sangat mungkin untuk diserang. Oke, kan gitu. Sedangkan persiapan militer kita kurang, kan gitu kan. Jadi persiapan militer kita kurang, jadi Presiden Prabowo ini termasuk sukses gitu loh. Dia bisa bermain dan bisa mengendalikan. Oke, tidak diatur oleh Amerika dan tidak juga diserang oleh Amerika, kan gitu. Meski kita perlu, kalau secara nasional kan memang kekuatan militer kita kan masih jauh, dengan Pakistan aja jauh. Oke, contoh dalam Pakistan militernya sangat hebat. Oke, seperti Iran, bahkan di atasnya Iran kalau Pakistan. Oke, dan dulu Pakistan, kalau berbicara ekonomi, dulu Pakistan itu dolar itu nggak ada apa-apanya nilai mata uang rupiah Pakistan. Tapi sekarang dolar yang nggak ada apa-apanya, sekarang Pakistannya menguat, nilai tukar Pakistannya menguat gitu loh. Nah, kita juga bisa seperti itu. Oke, tapi perlu waktu. Kekuatan militer kita sangat lemah. Maka perlu adanya Pak Prabowo ini juga sangat menguntungkan negara kita, yaitu kita perlu alutsista dan sebagainya. Oke, secara negara kita sangat terbelakang dalam sisi militer gitu loh. Dalam sisi militer kita sangat terbelakang, sedangkan kita darurat perang. Saya sudah kenyang dengan perang. Saya di Afghanistan berapa tahun saya. Oke, di Pakistan, Afghanistan kenyang saya dengan perang. Oke, 10 tahun saya. Jadi saya tahu lah gimana Amerika itu. Jadi ya perang itu ya seperti itu. Namanya perang itu yang diserang dulu adalah bandara, sehingga perekonomian negara hancur. Jadi kita belum siap memang. Oke, kita belum siap. Nah, secara individu ya kembali kepada masing-masing individu. Oke, negara ya negara, individu. Karena individu kan ada yang secara hebat secara individu kan. Kan begitu, hebat secara individu. Mungkin individu ada yang hebat yang bisa melindungi negara. Oke, kan seperti itu. Apalagi jadi termasuk kita dalam keadaan apapun, kita harus mendukung Presiden Prabowo 1 miliar %. 1 miliar %. Karena ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi ya Pak Prabowo juga perlu berpikir tentang kepada rakyat, kan gitu. Oke, ya memang saya kadang juga kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah, tapi bukan berarti saya ingin menjatuhkan pemerintah, tidak gitu loh. Oke, jadi kita perlu memperkuat negara kita ini. Oke, jadi di sana ada kekuatan negara dan ada kekuatan individu. Kalau satu individu umpamanya kekuatannya 1 miliar orang, ya kuat dong. Terus individu tersebut menopang negara, umpamanya kita punya 1.000 saja seperti Pak B.J. Habibie, 1.000 seperti Pak Soeharto, gimana nggak kuat Indonesia? 1.000 seperti Pak Jenderal Insinyur Soekarno, gimana nggak kuat Indonesia? Oke, jadi seperti itu. Jadi beri aku 7 pemuda akan kuguncangkan dunia, kata Presiden Soekarno. Itu betul. Itu sangat betul, kan begitu. Oke, saya kira itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.